Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krismayanti Oktaviani NIM 1750018 ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Desain Aplikasi Pengamanan Data Rekam Medis menggunakan metode Visionary Cheaper dan transposisi Relevance Cheaper. Pada saat ini banyak terjadi penyalahgunaan data, salah satunya pencurian data atau manipulasi data. Hal ini yang membuat data penting harus mempunyai keamanan data. Keamanan dan kerahasiaan merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan berkas rekam medis. Data pencatatan rekam medis sangatlah penting pada saat pelayanan bagi pasien, karena dengan data yang lengkap tersebut dapat memberikan informasi yang jelas dalam menentukan keputusan baik dan pemberian obat-obatan, penanganan pasien, tindakan medis yang akan diberikan, dan lain-lainnya. Keamanan dan kerahasiaan rekam medis pada praktek Mandiri Dr. Adi Ferdianto, spesialis penyakit dalam, belum terjaga. Masalah yang sering muncul adalah keamanan dari rekam medis itu sendiri. Keamanan data pada riwayat penyakit pasien dari berbagai pihak yang dapat menyalahgunakan. Dengan diterapkannya metode di dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengamankan data rekam medis pasien agar data tersebut tidak dapat dimanipulasi maupun disalahgunakan. Permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya sistem keamanan data untuk mengamankan data rekam medis pada praktek Mandiri Dr. Andi Ferdianto, spesialis penyakit dalam. Maka, perlu dibuatnya suatu keamanan data dengan menggunakan metode kriptografi untuk melindungi data sehingga sulit diketahui oleh pihak lain. Adapun batasan masalah dalam skripsi saya yaitu data akan dienkripsi maupun dideskripsi menggunakan metode Visionary Cheaper dan transposisi Relevance Cheaper. Yang kedua, key yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menggunakan key yang sama. Ketiga, karakter data yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi merupakan karakter inputan yang hanya terdapat pada keyboard. Penjelasan metode. Metode yang pertama ialah Visionary Cheaper. Visionary Cheaper ialah suatu sandi polialfabetik berisi 26 abjad sandi yang terpisah. Masing-masing abjad Caesar digeser dan menentukan kata kunci yang mana abjad sandi bisa digunakan untuk mengekskripsi. Sandi Visionary adalah metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi Caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Sandi Visionary merupakan bentuk sederhana dari sandi substitusi polialfabetik. Sebelum melanjutkan penjelasan metode, saya akan menjelaskan beberapa terminologi dalam kriptografi. Adapun enkripsi yaitu proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext menggunakan kunci. Yang kedua, deskripsi mengubah ciphertext menjadi plaintext semula dengan menggunakan key yang sama. Plaintext ialah teks asli merupakan pesan yang ditulis atau diketik. Ciphertext merupakan suatu pesan yang telah melalui proses enkripsi. Untuk persamaan Visionary di sini ada dua rumus. Yang pertama rumus enkripsi, yaitu ciphertext sama dengan plaintext ditambah key, lalu hasil penjumlahan ini dimutkan 26. 26 ini adalah jumlah karakter yang diambil dari alfabet, dari huruf A sampai huruf Z. Yang kedua adalah proses deskripsi, yaitu plaintext sama dengan ciphertext dikurang key. Hasil dari pengurangan ini dimutkan 26. Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plaintext, maka kunci diulang secara periodik. Artinya, jika plaintext berjumlah 10 karakter, lalu key berjumlah 5 karakter, kuncinya itu akan diulang 2 kali secara periodik. Untuk penjelasan metode kedua ialah transposisi relevance. Relevance Cheaper merupakan salah satu algoritma cipta transposisi yang mengacak urutan huruf-huruf pesan. Algoritma ini melibatkan penulis plaintext ke bawah secara berturut-turut yang memiliki baris atas dan baris bawah, sedangkan ciphertextnya diperoleh dengan membaca huruf berdasarkan baris. Algoritma Relevance Cheaper menyusun plaintext secara zigzag dengan turun ke bawah dan naik ke atas sesuai ukuran kolom dan baris yang ditentukan oleh key. Ciphertext diperoleh dengan membaca susunan huruf secara horizontal. Contoh plaintextnya tetap semangat.
Dia diturunkan dari baris ke baris sesuai kolom dan baris yang ditentukan. Di sini key-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Penulisan plain text-nya ke bawah secara berturut-turut ya, yang memiliki baris dan baris. Dari baris atas sampai baris ke bawah. T, E, T, A, P, spasi, S, E, M, H, N, G, H, T. Untuk membaca ciphertext-nya, dia dibaca dari baris per baris. Jadi, TM di baris pertama, A di baris kedua, TSN di baris ketiga, A spasi G T. Biasanya spasi di sini digantikan oleh underscore. Bisa juga diganti pakai karakter yang lain. Selanjutnya baris kelima PA dan menghasilkan ciphertext seperti ini. Selanjutnya demo aplikasi. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi saya. Ini adalah tampilan from login. Saya akan memasukkan username dan password. Jika salah password atau username akan muncul message box login gagal. Akan saya masukkan kembali username dan password yang benar. Selanjutnya masuk kepada menu utama. Ini adalah from menu utama, ada data pasien, asesmen medis, dan keluar. Berikut adalah from data pasien. Untuk nomor rekam medis di sini tidak otomatis karena inputan sesuai nama pasien. Jika ingin menyimpan, dia akan proses untuk mengenkripsi data-datanya tersebut. Sehingga ada message box data tersimpan. Hasilnya akan terenkripsi di data grid view. Untuk button ubah, kita akan memanggil data yang sudah ada. Kembali terdeskripsi. Jika kita ingin mengubah, muncul message box data berhasil diubah. Lalu tersimpan kembali dan terenkripsi. Selanjutnya, from asesmen medis. Ini adalah tampilan asesmen medis. Di nomor asesmen ini adalah nomor otomatis. Jadi selanjutnya di nomor asesmen ke-12. Kita panggil data yang sudah ada tadi. Masukin data-datanya. Untuk button simpannya juga sama. Dia akan mengenkripsi satu-satu data yang ada di sini.
Ini adalah proses mengenkripsi data dan menyimpan. Jika sudah muncul message box data tersimpan. Dan di grid view hasilnya akan terenkripsi. Jika ingin mencari, kita akan ketik saja nomor asesmen medisnya, dan dia akan memproses deskripsi kembali di tampilan asesmen medis. Jika keluar, kembali ke menu utama, dan jika keluar dari menu utama akan kembali ke form login. Baik, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.